Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bitari. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kawanin wa Thaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Rasulullah dan kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan kepada para tabi'in, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal maghrib, lasiman wa khususon jamaah Ar-Ribat Man wal Hikmah ini dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dan kita bisa aktif mengikuti pengajian-pengajian yang sudah biasa kita rutin tiap malam Selasa. Alhamdulillah. Yang mana dengan pengajian ini insya Allah kita mendapat ridho dan magfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini mari kita sejenak meluangkan waktu untuk membaca satu hadis Nabi yang berbunyi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua melalui lisan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya, ittaqillah, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi kita takut kepada Allah, kita beriman kepada Allah dimanapun kita tempat. Kalau kita menjadi pedagang, ya tentu di pasar, tentu di tempat pencarian barang, tentu di tempat-tempat pemasaran barang, tentu sewaktu kita interaksi dengan para konsumen, dan yang bekerja di kantor seperti itu juga, yang bekerja di lautan sama saja, dimanapun intinya kita berada, ayo tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan begini, kita takwa, takut, beriman kepada Allah hanya sebatas misalkan kita di pengajian begini ya,
Kalau kita di pengajian, oh kayaknya mendengar pengajian itu kayaknya kita takwa banget kepada Allah. Nurut kita kayaknya sama ajaran-ajaran Rasulullah. Mendengar tausiah, ceramah dari para ajengan, para kiai, para mubaligh, para ustaz, para mualim. Tapi hanya di tempat pengajian saja. Tapi setelah keluar dari tempat pengajian, wah, udah ambiar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bertakwa, beriman kepada Allah itu konsekuen. Jadi dimanapun kita berada, mau di pengajian, mau di masjid, mau di pasar, mau di hutan, mau di gunung, mau di kebun, mau di sawah, mau dimanapun, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kita kadang-kadang kita bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah, iman kepada Allah. Yaitu sudah tadi Al-Fakir katakan, ya selagi kita di tempat-tempat pengajian, terus di musola, di masjid, di madrasah, di tempat-tempat umum saja seperti itu, tempat-tempat umum, tempat-tempat pengajian seperti itu. Tapi pas di luar tempat-tempat yang disebut, kita sudah lupa lagi kepada Allah, sudah tidak iman lagi kepada Allah, sudah tidak takwa lagi kepada Allah. Na'udzubillahi. Terus bagaimana? Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kadang-kadang berbuat yang tidak selaras, berbuat yang tidak disukai Allah, berbuat yang dicerca, dilarang, dicacat oleh agama. Itu biasa manusia. Karena al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia ya sifatnya manusia itu lupa, salah, hilaf. Tetapi jangan lupa apa? Wa azbi sayyi'atal hasanata. Setiap kita terpeleset berbuat yang tidak diridhoi Allah, maka kita ayo secepatnya kita berbuat, beramal, berlaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Artinya apabila kita berbuat yang tidak baik, apabila kita berbuat salah, maka ayo cepat kita berbuat kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Karena hal perbuatan seperti itu adalah tamkuha. Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat tidak elok, berbuat tidak benar, langsung kita secepatnya berbuat kebenaran, berbuat kebaikan, maka perbuatan jelek kita insya Allah terhapus, tertutup dengan perbuatan yang kemudian perbuatan baik itu. Tuh. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya pas kita habis ngomelin orang, habis marahin orang, ya habis apalah gitu. Ya langsung kita bersedekah lah, berbuat santunan lah, atau menggembirakan orang lah, atau sholat sunnah lah, ya apalah, berbuat kebaikan. Tuh, jadi perbuatan kita pertama yang jelek itu bisa terhapus oleh perbuatan kita yang baik-baik, yang bagus-bagus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berlakulah, berakhlaklah, berpipolahlah, bergaullah kita dengan manusia dengan perilaku yang elok. Artinya apa? Artinya ayo kita biasakan berbuat sopan santun, bertutur kata lembut, menyenangkan orang.
Harus kita lakukan itu. Karena Nabi telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi sebaik-baiknya imannya manusia itu adalah ahsanuhum khuluqan. Apabila akhlaknya baik. Tanda imannya itu baik, akhlaknya baik. Bagaimana dikatakan imannya baik kalau akhlaknya jelek? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita tidak pungkiri. Kita tidak pungkiri. Apa? Kita bisa dikatakan krisis akhlak. Maaf. Soal kepintaran, kecerdasan, wawasan, pengalaman, ilmu. Nah, sudah Al-Fakir sering katakan, sudah sangat mumpuni di Indonesia ini. Bahkan sering Al-Fakir katakan, susah mencari orang yang bodoh daripada mencari orang yang pintar. Kalau kita mencari orang yang pintar, Al-Fakir sering berkumpul. Perkumpulan macam-macam lah. Pintar-pintar. Subhanallah. Hebat-hebat. Subhanallah. Tapi yang Al-Fakir lihat adalah akhlak. Kenapa? Karena yang begitu hafal hadis ratusan hadis, hafal ayat Al-Quran seperti itu juga, tapi masih suka mencerca, menjelekkan, menghina, merendahkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah apabila dia mampu menjaga lisannya daripada menyakiti orang. Lisannya dijaga, jangan sampai lisannya itu berkata itu orang itu tersinggung. Menjaga lisan. Dan begitu juga menjaga tangan. Jangan sampai tangan itu dipakai untuk menyakiti. Itu baru namanya orang mukmin. Maaf, orang Islam. Kalau orang mukmin itu lebih naik lagi. Al mukminu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Apalagi kalau kita mengaku orang beriman, itu kita harus mampu, harus bisa, harus berusaha apa? Mengamankan sesama manusia. Maksudnya apa? Menjaga manusia. Contohnya seperti apa? Ya misalkan kita nih ada orang di perjalanan lagi dipersekusi atau lagi bertengkar apa. Kalau kita merasa orang mukmin, kalau kita merasa orang iman, harus kita turun, kita lerai, kita amankan. Jangan sampai mereka itu, siapapun itu, agama apapun itu, tetap harus kita bisa menjadi pengaman. Itu namanya orang iman. Makanya kemarin ya ribut-ribut di dalam masalah tentang apa? Dulu pernah NU digoyang karena adanya Banser, ya. Banser katanya menjaga gereja, katanya. Wah, itu apa? Wah, berbagai macam fitnahan, cercaan. Padahal justru itulah orang mukmin. Jadi menjaga, menyelamatkan daripada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi bukan kita membela tentang lebih daripada itu. Jadi kita membela karena orang mukmin itu adalah yang mampu, yang bisa, yang mau, yang berjuang untuk mengamankan sesama manusia.
Jadi kita kadang-kadang justru disalah tafsirkan. Oh ini orang kok ada orang Islam menjaga Kristen? Nauzubillahi min dzalik. Padahal soal mengamankan, menjaga, saling membantu itu adalah tidak dikhususkan kepada seagama saja. Apapun agama mereka itu, tetap kita harus saling aman mengamankan, harus saling jaga menjaga. Itulah ajaran agama mulia, yaitu al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu. Jadi Islam itu adalah agama yang tinggi. Tinggi itu maksudnya seperti itu. Jangankan sekeyakinan, jangankan satu agama, luar agama pun beda, itikad pun tetap saling menjaga, saling membantu, saling mengamankan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita bukan rahasia lagi. Apa? Tentang adanya polemik nasab. Polemik nasab ini hampir sudah 3 tahun. Belum kunjung selesai. Kenapa bisa seperti itu? Justru ini perlu kita pikirkan. Perlu kita berpikir sejernih mungkin. Perlu kita mencari solusi sepositif mungkin. Kenapa? Ulama Nusantara bangkit menyerang para habib. Kenapa bisa begitu? Itulah. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini berketerusan. Harus selesai. Yang menjadi masalah, jadi begini, para habib ini kita sudah pada tahu semua. Kalau di dalam ceramah, silahkanlah buka, lihat video-video mereka. Jadi banyak semacam kata-kata khurafat. Apa kata-kata khurafat? Ya, seperti memuji-muji, mengangkat-ngangkat para leluhurnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya maksudnya kan gini. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, jadi ajaran Islam itu sudah sempurna. Makanya ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiri. Jadi disempurnakan, sudah sempurna, sudah cukup ajaran Islam. Oleh karena itu, semua hal, semua perihal, semua hukum sudah cukup, sudah tertulis, tertata rapi. Di dalam kitab-kitabnya ada kitab tauhid, menerangkan tentang keesaan Allah, menerangkan tentang ketuhanan. Ada ilmu fikih tentang tata cara ibadah, ada ilmu tasawuf tentang akhlak budi pekerti, tentang ilmu torekat, tentang ilmu hakikat, tentang ilmu marifat, tentang ilmu hikmat. Semua ajaran, semua peraturan sudah cukup diatur. Terus apa? Etrek. Nabi bilang apa katanya? Fakih mukodam ketemu Allah dalam satu hari 70 kali.
Faqih, Muqaddam, Isra Mi'raj, ketemu Allah sehari 70 kali. Itu ini namanya khurafat. Oleh karena itu para ulama Nusantara khususnya, ya beliau-beliau pada bangkit. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja afdalul khalq, afdalul umat, seutama-utamanya makhluk, sempurnanya umat, Nabi Muhammad. Hanya satu kali Isra Mi'raj ketemu Allah, mendapatkan sholat 5 waktu. Kenapa ada seorang Faqih Muqaddam katanya leluhur para habib bisa sehari 70 kali Isra Mi'raj ketemu Allah? Ini menjadi tiang kisruhnya, bangkitnya ulama Nusantara yang sudah begitu menguasai ilmu agama, yang begitu telah mengetahui ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Jadi begitu mendengar kata-kata yang ganjil, yang aneh itu, inilah yang menjadikan akhirnya adanya polemik nasional. Karena banyak keterangan-keterangan, tausiah, ajaran-ajaran, statement para habib yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bangkitlah ulama Nusantara yang memang telah tabahur fi ilmihi, telah melaut ilmunya. Oleh karena itu ya akhirnya timbullah kecurigaan, timbullah ingin meneliti apakah benar Habib ini turunan Nabi. Kenapa? Karena para Habib ini ya, klan Ba'alawiyah ini terang-terangan mereka mengaku bahwa dia itu keturunan Nabi. Terang-terangan mengaku dzurriyyah Rasulullah. Tapi penjelasan, statement, ajaran-ajaran, ceramah tentang ilmu agamanya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Oleh karena itu, makanya banyak ulama bangkit, ulama bangun, bereksperimen, ingin ketahui, benarkah? Banyak pembicaraan yang benar-benar tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan mereka ini lebih cenderung memuja para leluhurnya. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap saat. Makanya Kang Deddy Mulyadi pernah ya Al-Fakir tuh dengar ceramah Kang Deddy Mulyadi seperti begini. Mereka setiap saat selalu membicarakan, memuji leluhurnya. Kita mendengarkan, kan? Jadi maksudnya seperti itu. Jadi timbullah kecurigaan. Apalagi telah mengungkit-ungkit tentang Indonesia, bendera merah putih adalah gagasan Habib. Terus apalagi ada klaim-klaim Indonesia itu adalah milik Aulia Tarim. Apalagi banyaknya pahlawan-pahlawan yang diklaim adalah dari kalangan Habib. Ini apa-apa. Oleh karena itu, dengan banyaknya kejanggalan, dengan banyaknya statement, dengan banyaknya ajaran, dengan banyaknya ekspresi yang mencurigakan, apalagi ditambah menghina-hina, meremahkan ulama Nusantara,
Ada di antaranya kata-kata mereka yang seperti begini. 70 alim, alamah, dibandingkan dengan satu Habib yang bodoh. Masih sempurna, masih mulia, masih bagus seorang Habib yang bodoh. Ini sungguh keterlaluan. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Oleh karena itu, ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam mengajarkan kita berbudi luhur. Islam mengajarkan kita berakhlakul karimah. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati. Islam mengarahkan kita untuk saling memuliakan, saling menjaga, saling membantu. Ini justru jauh daripada itu. Lama Nusantara dihina, direndahkan, Kelandia ditinggikan, dipuja, dipuji. Yang terlalu, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan orang Indonesia, ulama Nusantara, rata-rata benar-benar tabahur fi ilmihi, luas ilmunya. Makanya Al-Fakir katakan, di Indonesia ini mencari orang yang bodoh justru yang sulit. Kenapa? Karena hampir rata-rata pintar-pintar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tidak heran akhirnya ulama Nusantara, ulama pribumi akhirnya balik menyerang para Habib. Tapi Al-Fakir lihat ya, Al-Fakir lihat, Al-Fakir amati, walaupun ulama Nusantara, ulama pribumi menyerang para Habib, bukan menyerang dengan kekerasan, bukan menyerang dengan kebrutalan, tapi menyerang dengan ilmiah. Menyerang dengan ilmiah seperti apa? Tentang hal mereka mengklaim bahwa mereka adalah turunan Rasulullah. Akhirnya dicari kitab nasab, dicari kitab sejarah. Bahkan muncul juga ahli filologi, ahli genetik, dan para ahli-ahli untuk meneliti kebenaran, keabsahan. Benarkah Habib itu dzurriyyah Rasulullah? Itu penyebabnya. Sebenarnya sih ini tidak harus menjadi permasalahan sebenarnya. Kenapa? Karena ulama pribumi bangun, ulama pribumi meneliti, itu harus wajar dan mulia. Kenapa? Karena sementara ini tidak ada satu pesantren pun yang mengajar tentang ilmu nasab. Tidak ada. Ya Al-Fakir ya, sering Al-Fakir bilang, Al-Fakir turun naik pesantren, ya ngaji ya paling itu tauhid, fikih, tasawuf, torekat, hakikat, marifat, al-hikmat. Ya seputar itu. Nggak ada yang di pesantren mengajarkan kitab misalkan Ar-Rosail, harus tentang ilmu ansab, misalkan Al-Fahri, Al-Muntakilah Tulbiyah, ya dan lain-lain, nggak ada. Tapi dengan adanya penelitian tentang hal nasab Rasulullah ini, ya akhirnya kita mendamai ilmu. Alhamdulillah, yang tidak tahu tentang pernasaban, tentang silsilah nasab Rasulullah, akhirnya kita menjadi tahu. Yang belum pernah belajar tentang ilmu nasab, akhirnya kita belajar ilmu nasab. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu perlu kita kasih apresiasi kepada ulama kita, guru kita,
Siapa? Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Alawi Al-Bantani, Kiai Nur Ikhya, Gus Jajuli, Gus Abbas, Abuya Yusuf, dan lain sebagainya. Makanya Al-Fakir berpikir, orang percaya, ada yang masih percaya seperti itu. Orang masih percaya bahwa Habib turunan Nabi, bahwa klan Ba'alawi dzurriyyah Rasulullah Nabi Muhammad, masih percaya. Ini Al-Fakir berpikir, subhanallah, ini orang kitab nasab sudah menyatakan tidak nyambung. Sejarah pun tidak ditemukan. Filologi pun sama. Genetik pun ke India, Kaukasus. Masih percaya. Nauzubillah. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak, Al-Fakir mengingatkan, ayo saudara-saudaraku, rakyat pribumi Indonesia, ayo. Habib saudara kita, tetap saudara kita, tapi Habib bukan keturunan Nabi. Habib tetap kita harus baiki, tapi tetap kita harus punya keyakinan bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena Habib darahnya pun adalah haplogrum. Itu adalah dari Kaukasus. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun. Cuman ini ironisnya ya. Jadi setiap ada orang, mau ulama, mau ustaz, mau mu'alim, mau siapapun itu yang membahas tentang hal bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Nabi, langsung di-framing benci keturunan Rasulullah. Buktikan bukan keturunan Rasulullah. Terus di-framing tidak cinta kepada keluarga Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Dan Habib itu adalah bukan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Habib itu adalah berhaplogrum G. Mereka keturunan dari Kaukasus, tapi tetap saudara kita. Jadi jangan kita di-framing, kita benci. Wah, orang yang benci Habib tidak akan diterima keimanannya. Orang yang benci Habib tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini apa-apaan. Jadi sekali lagi yang perlu kita camkan di hati kita masing-masing, Habib tetap saudara kita, Habib tetap kita baiki, tapi harus kita yakini, harus buang dari hati kita. Seandainya kita sudah mempercayai bahwa Habib itu turunan Nabi, maka buanglah hal itu. Jadi tanamkan di dalam hati kita bahwa Habib itu adalah bukan dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka adalah hanya saudara kita. Artinya apa? Artinya ayo kita hidup bersama, saling tolong menolong, saling menghormati, saling memuliakan, saling membantu. Alangkah kita bersama menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita seperti yang sudah-sudah, wah Habib itu kayaknya kayak dia yang paling hebat, kayak dia yang paling suci, kayak dia yang paling sempurna. Wah, melihat orang itu menganggap rendah, menganggap ini. Kalau dia datang ke kampung-kampung, wah naudzubillah. Jadi tidak elok dilihat, itu adalah seperti penjajah. Jadi
Penjajah seperti itu. Belanda, penjajah-penjajah inginnya dihormat-hormat, ya, terus gimana, dimulia-mulia gitu. Tapi tidak mau menghormati, tidak mau memuliakan orang. Jadi inginnya dimuliakan, inginnya dihormati, tapi tidak mau memuliakan, menghormati orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan, yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bermanfaat terutama bagi Al-Fakir sendiri dan umumnya bagi kita semua. Dari mulai sekarang, jangan lagi kita punya keyakinan, jangan lagi kita punya kepercayaan bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi, karena Habib itu adalah bukan dzurriyyah Nabi. Mereka adalah darah. Mereka jangankan keturunan Nabi, sekali lagi keturunan Arab pun bukan. Bagaimana kalau kita mempercayai saja? Sudah ada keterangan dalam kitab dan segala macam sejarahnya, kitab nasabnya, ahli filologinya, genetiknya, tapi tetap kita mempercayai saja, maka di dalam kitab Ar-Rasail fil Ansab wa talhaqu la'natullah wa rasuluh, kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi. Hanyalah sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru, dan kalau ada yang tersinggung Al-Fakir mohon maaf. Al-Fakir tidak bertujuan ke situ, tapi ini adalah hanya sebatas kita saling mengingatkan, watawasabu watawa. Nah, kita sesama kita harus saling mengingatkan, harus saling berbagi apa yang kita ada pemberian Allah di dalam. Sekian demikian, wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.